Salam, salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 5 dengan tema dosa dan penderitaan. Lukas pasal 13 ayat 5, sebab beginilah firman Tuhan. Tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas firman Tuhan tentang dosa dan penderitaan. Pada zaman dulu, mungkin juga sekarang ini, orang-orang beranggapan bahwa jika ada peristiwa yang mengerikan akan kematian yang tidak wajar, pastinya dianggap sudah melanggar dosa dan dihukum karena dosa-dosa yang dilakukan. Juga penderitaan yang dialami juga dianggap dosa yang sudah dilanggar. Juga hal itu terjadi zaman Yesus, seperti tertulis di Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5 tentang dosa dan penderitaan yang dialami orang-orang Galilea dan dengan meninggalnya orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam yang dianggap dosa-dosa mereka. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah pembacaannya. Kadang kita pernah mendengar ucapan-ucapan yang sepertinya bukan menunjukkan rasa empati atau turut merasakan duka atau kedukaan dan sakit yang dirasakan orang lain, tetapi malah semakin menyudutkan dengan menuduh bahwa itu terjadi karena dosa-dosanya. Saudaraku, firman Tuhan menceritakan pada saat di zaman Yesus ada beberapa orang yang mendatangi Yesus dan menceritakan musibah-musibah, dan mereka beranggapan musibah orang-orang Galilea dan kecelakaan itu akibat dosa-dosa mereka. Dan mereka mencelah orang yang mengalami hal musibah itu. Mereka mencelah orang-orang yang telah menjadi korban itu. Mereka juga berpikir bahwa orang-orang pendapat malapetaka itu sudah menerima siksanya karena dosa-dosa mereka. Tapi anggapan pemikiran itu atau tuduhan itu dibantah oleh Yesus. Dan Yesus berkata bahwa bencana itu bukanlah semata-mata karena hukuman atas dosa-dosa yang mereka perbuat, melainkan untuk sebagai peringatan kepada orang atau siapa saja bahwa hidup manusia itu tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada seorang pun di dunia ini mengetahui tentang apa yang akan terjadi, dan hanya Tuhan Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Kuasa yang mengetahui semua kehidupan ini, dan Ia yang merancang semua yang terjadi di dalam hidup manusia. Saudaraku, Yesus secara tegas berkata, tidak kepada mereka. Jika mereka tidak bertobat, mereka itu akan binasa. Saudaraku, di pagi hari ini, hendaklah kita yang diberikan Tuhan napas kehidupan dapat selalu berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hidup kami di dalam menjalani kehidupan ini juga Tuhan. Sertai kami, langkah kami dalam mengalami atau mendapatkan berkat dari Tuhan saja. Tuhan, kami juga pada kesempatan ini berdoa kepada saudara kami yang mengalami kesulitan, kesusahan hidup dan mengalami sakit penyakit. Sertai mereka, dan terutama yang sakit penyakit, sembuhkanlah. Kami percaya Engkaulah tabib yang ajaib. Tuhan, terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih, kami percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.